Baik, terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kami cintai, kami hormati coach kita Pak Rahmat Syehani, kemudian Pak Helmi dan tim NFVC di pusat. Juga bersama kita pada kesempatan kali ini telah hadir Pak Dedi Setio Afrianto. Beliau yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan berbagi pengetahuan pada kita semua terkait knowledge management, ya, yang pada umumnya knowledge management ini diterapkan pada pengelolaan perusahaan-perusahaan. Tapi uniknya dan menariknya, kita akan coba padukan sistem pengelolaan itu nanti untuk melejitkan atau mempercepat ya pertumbuhan pengelolaan pendidikan di sekolah kita masing-masing. Pemirsa yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, tentu diskusi ini sangat menarik, sangat menjadikan kita lebih inspiratif nantinya bila mana kita bisa berinteraksi melalui chat atau di kolom Facebook ya yang sudah kita siapkan untuk mengikuti diskusi kali ini. Tanpa berpanjang kalam, barangkali kita akan langsung bergabung menyapa Pak Dedi Afrianto. Gimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah. Ini Plus ada. ya bagus Sat, suaranya. Jadi Pak Dedi sudah luar biasa ini. Kalau kita lihat penampilannya sudah knowledge manajemennya sudah mulai ruhnya kelihatan. Tentu ini akan menjadi semakin penasaran kita semua bagaimana nanti sekolah kita akan bertransformasi pengelolaan sekolahnya menggunakan knowledge management yang sesuai. Setelah sesi pemaparan dari Pak Dedi, nanti kita akan undang asosiat dan pemirsa semua di Facebook atau di chat ya untuk melakukan interaktif pembahasan tema kita hari ini. Kepada Pak Dedi, kita berikan waktu ya 15 sampai 20 menit. Silakan Pak Dedi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhara ala dini kullih wa kafa billahi syahida sallallahu ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyana. Syukur alhamdulillah pada Allah SWT yang telah berikan pada kita berbagai macam nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, panjang umur, nikmat kesempatan ya untuk bisa bertatap maya ya di pagi hari ini. Senang sekali berjumpa ya dengan Bapak Ibu sekalian yang sebagian besarnya adalah pengelola sekolah gitu ya. Dan selamat Hari Guru ya, Hari Guru Nasional tanggal 25 kemarin, 3 hari yang lalu ya. Mudah-mudahan Hari Guru Nasional di tahun ini menjadi momentum yang baik, yang tepat bagi kita untuk terus menerus selalu tumbuh ya, menumbuhkan kompetensi kita. Salam serta salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dari bagian umatnya senantiasa istiqomah dengan ajaran-ajaran beliau hingga akhir kita. Yang kami hormati Ustaz Rahmat Syehani selaku CEO di Nurul Fikri Education Center, Ustaz Helmi, Ustaz Wasito yang sudah menghantarkan dengan sangat baik ya di pertemuan pagi hari ini. Ada beberapa hal yang cukup challenging gitu ya di dalam bagaimana kita mengelola lembaga pendidikan kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, cukup menantangnya itu kalau bicara tentang knowledge management, benar tadi ada pengantar bahwa di dalam literatur ya referensi-referensi yang tersedia cukup banyak, itu sebenarnya domain pembicaraan tentang knowledge management itu lebih banyak di dunia industri, perusahaan gitu ya, yang di mana hal-hal itu terus-menerus selalu mengiringi dengan tumbuh kembangnya sebuah perusahaan. Tapi ketika kita coba cek-cek lagi, sebenarnya knowledge management itu Bapak Ibu sekalian, dia banyak irisannya gitu ya. Saya menemukan kalau di IT ya, itu dia beririsan juga dengan data mining misalkan, dengan sistem informasi ya. Di dalam bisnis ya, dia nyambung juga dengan bisnis proses ya, manajemen.
ada juga dia berrelasi juga dengan ilmu psikologi bahkan, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu, saya kira challenge kita dalam mengimplementasikan knowledge management ini dalam dunia pendidikan atau wabil khusus di sekolah, saya kira sudah banyak ininya tadi ya, irisan-irisan di dunia lain dalam tanda kutip ya, sehingga kita akan coba kerucutkan dan kita asah terus nih kalau di dalam dunia pendidikan atau sekolah akan seperti apa. Yang kedua, bicara tentang knowledge management itu seiring sejalan dengan sejauh mana kita meyakini bahwa SDM-SDM yang berada pada di dalam lembaga kita saat ini, di dalam sekolah kita, mereka merupakan aset penting dan bahkan aset terpenting di dalam tumbuh kembangnya sebuah organisasi atau sekolah. Jadi karena organisasi kita, Bapak Ibu, terdiri dari manusia-manusia atau SDM-SDM, ketika SDM ini tumbuh, maka cepat atau lambat organisasi ini juga akan ikut tumbuh. Dan kalau dibalik, kalau SDM-nya tetap jalan di tempat, ya biar rebahan aja, gitu. Maka organisasi kita juga dalam tanda kutip akan rebahan aja, gitu, nggak kemana-mana, gitu. Sehingga dengan kata lain, cara kita memandang SDM, ya atau ini ya manusia atau orang-orang di dalam organisasi kita, ini penting juga dalam mengkonstruksi tentang knowledge management dalam sekolah kita. Nah, izin kenalkan sedikit ya. Dari Juli 2020 yang lalu ya sampai dengan saat ini diamanahkan sebagai Direktur Pendidikan di Nur Fikri Boarding School Bogor ya. Dari 2017 sampai 2020 ya Juni diamanahkan sebagai Kepala Sekolah SMA ya di NPS Bogor juga, dan berkesempatan di tahun 2018 ya sebagai delegasi Indonesia di International Training ya, Consultant for Change Malaysia ya. Di sana juga kita belajar berinteraksi juga dengan teman-teman dari 6-7 negara lain gitu ya. Sehingga hal-hal yang terkait dengan manajemen organisasi juga sedikit-sedikit belajar juga di situ. Saat ini juga masih sebagai pengurus pusat ya di jaringan Sekolah Islam Terpadu dari 2018. Nah, terlibat juga ya di proses konsultasi ya, pengembang e-learning di Kementerian ESDM Agustus 2013 sampai 2015, dan Badan Informasi Geospasial sebagai Fikri Education Center Associate ya, sebagai instruktur nasional, ketua MGMP TIK, dan pengurus pusat Federasi Guru. Jadi memang aslinya guru sebelum profesi yang lain, kira-kira gitu, Bapak Ibu sekalian. Sehingga senang sekali hari ini ketemu dengan Bapak Ibu guru semua ya, kita berbincang-bincang dengan topik yang kita sama-sama di situ. Nah, karena judulnya hari ini sebenarnya adalah bedah buku, ya ini saya sajikan juga referensi-referensi atau yang digunakan di dalam kita menemani diskusi kita di pagi hari ini. Sangat disarankan ini kita santai saja, jadi sehingga Bapak Ibu yang sempat bikin teh, yang sempat bikin kopi gitu ya, sehingga kita buat saya enjoy mungkin dalam pembahasan ini gitu ya. Yang paling kiri ya, sedikit saya overview sedikit ya, kalau Bapak Ibu berkesempatan untuk membaca akan lebih baik sehingga kita bisa sinkronisasi nanti hal-hal apa yang Bapak Ibu peroleh dan kita dapatkan juga. Ini yang paling kiri, Knowledge Management for School Education, ini di Koh Erik ya. Ini terbitan tahun 2015 ya, di Hong Kong ya, banyak studinya. Jadi Hong Kong Education, Hong Kong Institute ya. Jadi Institut Pendidikan lah di sana. Terus berikutnya yang kedua ini oleh Edward Salis ini. Edward Salis itu dari UK. Ya, beliau nulis ini buku yang cukup klasik saya lihat karena ini 2002 ya. Terbitan 2002. Kalau yang sebelumnya 2015, ini 2002, sehingga komponen-komponen yang di dalamnya masih tetap relevan untuk dipakai sih, walaupun juga nggak terlalu banyak juga yang saya pakai ya. Nah, terus karena basicnya ini adalah industri dan perusahaan ya, sehingga saya butuh basic awal muasalnya dulu tuh kayak apa sih sebenarnya yang saya pengen tahu nih, pengen lihat, sehingga saya baca juga dari Anthony Jerem ini In Practice ya, sama yang paling kanan What Every Leader Should Know ya. Jadi ini dari perspektif kita sebagai pemimpin ya, pengelola lembaga pendidikan. Di luar 4 hal ini tentu saja ada beberapa referensi juga yang nggak muat kalau saya cantumkan di sini. Ada beberapa jurnal ya pendidikan ya, terus berikutnya ada
beberapa riset-riset ya. Saya dapatkan beberapa waktu yang lalu presentasi dari Pak Romi Satriawahono juga ya. Beliau dari Brainmatics ya, juga cukup memberikan banyak referensi. Nah, pembicaraan kita dimulai dari sini nih Bapak Ibu. Jadi latar belakangnya bahwa kalau saat ini kita diamanahkan untuk mengelola sebuah lembaga pendidikan ya, berapapun umur lembaga pendidikan itu ya, Bapak Ibu, Pak Wasito di Bina Ilmi ya, dan teman-teman yang lain ya, di mana sebuah organisasi itu lekat sekali dengan hilir mudik, bergantinya SDM gitu ya, walaupun dalam jangka waktu atau periodnya itu biasanya 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, dan seterusnya itu ya. Entah itu ada SDM yang resign, pensiun, rotasi, ya, replacement gitu ya, di lembaga pendidikan yang kita. Jadi SDM itu datang dan pergi. Tapi karena kita ngelola lembaga pendidikan gitu ya, kita kan beringin atau berkebutuhan bahwa lembaga pendidikan yang kita kelola itu berumur sangat panjang. Ya, kemarin teman-teman Muhammadiyah 108 tahun tuh. Sudah 1 abad lebih gitu kan, NU dan seterusnya ya, lembaga-lembaga yang memiliki umur sangat panjang ya, melebihi dari SDM dan datang perginya SDM ya. Nah, masalahnya adalah SDM yang datang dan pergi itu masing-masing mereka membawa pengetahuan. Nah, gitu dia. Kalau mereka pergi, biasanya pengetahuannya juga ikut pergi. Di dalam teks yang semalam saya sharekan ke Bapak Ibu sekalian di coret-coretan saya yang saya create agar menjadi sedikit lebih ringan ya tentang memahami knowledge management, itu ada kisah namanya Pak D. Dia itu di dalam suatu sekolah gitu ya. Di dalam ini sebenarnya ini kisah nyata tapi dengan adaptasi tentunya ya. Dia ketika dari laboratorium komputer itu berdiri ya sampai dengan sekian tahun dia diamanahkan sebagai laboran gitu ya, sebagai laboran. Nah, pekerjaannya itu memang sangat rutin nih Bapak Ibu sekalian ya, mulai dari buka pintu sebelum jam 7 pagi, jam 7-nya sudah ada pembelajaran di sana gitu ya. Menjelang rehat siang dia kunci lagi ya, pintu labcomnya. Dia kalau ada kerusakan-kerusakan di komputer di lab itu dia perbaiki, maintenance dan seterusnya itu tadi. Bahkan ada hal-hal yang dia itu, oh ini ada urusan keamanan arus listrik nih, sehingga dilakukanlah modifikasi sama Pak D itu di beberapa part-part di labcom itu di sisi kiri, sisi kanan agar lebih aman ketika ada arus pendek gitu ya. Nah, suatu ketika ya Bapak Ibu sekalian, Pak D ini lagi menikah. Dia cuti kan kalau menikah itu ya. Sekian hari ya, selama seminggu gitu. Nah, selama seminggu itu kepala sekolah menugaskan guru lain yang menggantikan tugas Pak D sehari-hari. Ya. Karena apa? Karena kan fungsi-fungsi yang sedemikian rutin itu memang harus ada penggantinya, gitu kan. Pertanyaannya penggantinya itu akan bisa langsung di hari pertama nggak menyelesaikan hal-hal yang dilakukan oleh Pak D? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Apa? Ada banyak hal-hal yang pengganti Pak D ini ketika dia masuk ke dalam labcom dia nggak tahu kuncinya gimana, gitu kan, segala macam. Ya, oh nyalain komputer karena ada modifikasi sana sini tadi gitu ya, sehingga dia nggak bisa nyalain, harus konsultasi dulu gitu, dan segala macamnya yang dia nggak bisa handle itu dalam waktu yang cepat dan singkat gitu ya. Satu sisi laboratorium itu akan digunakan sesegera mungkin untuk pembelajaran gitu ya, sehingga labcomnya nggak bisa dipakai dengan sebagaimana mestinya ya. Ini untungnya 7 hari. Kalau dia langsung misalkan umroh atau naik haji, itu akan lebih panjang lagi urusannya kan gitu, lebih lama lagi. Di tempat saya sebelumnya malah ada kita namakan ini key person Bapak Ibu, person kunci ya. Ada satu SDM itu yang ketika beliau itu menguasai banget itu aliran listrik. Ini jalur-jalurnya ini dari satu gedung ke gedung lain tuh lewat sini, lewat sana gitu kan. Oh, aliran air, pipa-pipa. Ini dari satu tempat ke tempat yang lain tuh lewat pipa sana. Pipanya itu udah di bawah tanah lagi, dipendem lagi gitu kan. Sehingga ketika suatu hari SDM ini dia lagi umroh, ada masalah air, oh di gedung A misalkan, nggak ada air, gimana solusinya? Udah tuh, selesai tuh. Jadi
nggak ada air, ya listrik mati mati aja gitu. Sehingga ketika si SDM ini pergi, maka dia pergi juga itu wawasannya, pengetahuannya. Ya. Sebenarnya bagi Pak D atau bagi SDM tadi yang menguasai tadi, kalau berpikir alam mereka sebenarnya ya hit and run aja gitu loh, nggak masalah gitu loh. Toh dia mengerjakan sesuai dengan pekerjaannya gitu kan. Pertanyaannya kan untuk kita sebenarnya sebagai pengelola lembaga, pengelola sekolah. Nah, kalau orang-orang penting-penting dalam tanda kutip ini pergi, kita nggak punya apapun gitu deh. Sehingga kita harus merubahnya dari awal. Gitu. Itu yang poin pertama di layar Bapak Ibu sekalian. Nah, berikutnya yang kedua, adakah pengetahuan baru yang sebenarnya bisa ya berfungsi untuk menambah keunggulan organisasi dalam menghadapi tantangan perubahan? Masa pandemi saat ini, dan kita nggak tahu akan sampai kapan, dari Maret 2020 yang lalu gitu ya, pastinya akan ada hal-hal baru yang bisa kita dapatkan. Ada pengetahuan baru, ada wawasan baru, ya, ada knowledge baru di situ. Ya. Pertanyaannya adalah pengetahuan-pengetahuan baru atau pengalaman 7 bulan, 8 bulan yang lalu itu, adakah kemanfaatan jangka panjang yang bisa kita kelola sehingga itu menjadi sebuah aset organisasi. Ya. Saya kasih contoh lagi nih agar lebih simpel ya, bahwa aktornya masih Pak D juga. Tentu ketika Pak D dia diamanahkan dengan posisi yang lebih tinggi dari sebelumnya, dia sebagai manajer pusat sumber belajar yang mengelola berbagai macam laboratorium ya, kimia, fisika gitu ya, komputer itu sendiri dan lain-lain gitu ya. Nah, dapat laporan di awal-awal beliau menjabat, Pak D, ini ternyata laboratorium itu nggak pernah dipakai, banyak sarang laba-laba di sana-sini, ada di kursi, di meja, di alat-alat laboratorium, ya. Itu kan apa namanya ya, tanda ya, pertanda bahwa si laboratorium itu jarang digunakan atau jarang dipakai gitu. Nah, kalau kita merujuk pada pengetahuan, adakah hal-hal yang bisa digunakan? Ya. Nah, akhirnya langkah-langkah yang dibuat oleh Pak D itu sendiri adalah, oh iya, dia kemudian analisis tuh berapa jauh sih sebenarnya intensitas penggunaan masing-masing laboratorium itu dari 3 bulan yang lalu misalkan. Terus bulan berikutnya beliau analisis. Dia cek lagi, oh dari kompetensi dasar yang diajarkan oleh guru-guru sains misalnya, fisika, kimia, berapa banyak yang mengandung materi-materi yang harusnya secara practically itu mesti menggunakan laboratorium, gitu kan. Terus berikutnya, jadi berbagai macam instrumen itu dianalisis. Satu sisi dia melengkapi kebutuhan peralatan-peralatan yang ada di laboratoriumnya, gitu ya. Sehingga 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan setelah Pak Ade menjabat, ya alhamdulillah ada apa? Ada intensitas penggunanya makin tinggi, makin riuh itu laboratorium. Riuhnya tapi bukan riuh yang tidak bermanfaat, riuh dengan diskusi, riuh dengan eksperimen, riuh dengan presentasi, terkait dengan apa? Terkait dengan penggunaan alat-alat praktikum, sehingga para siswa jadi lebih efektif dalam belajar dan dia lebih akseleratif gitu kan. Nah, di poin 2 itu kan tentang bagaimana sebenarnya menggunakan, mengoptimalisasi pengetahuan-pengetahuan yang ada dan dengan instrumen tertentu sehingga itu bisa memutuskan rantai masalah gitu loh. Nah, itu tadi tinjauan di poin kedua. Nah, yang ketiga, karena kita ingin long lasting dalam mengelola lembaga ini, Bapak Ibu sekalian, sehingga pendekatan budaya atau strategi apa sih yang sebenarnya kita saat ini atau nanti kita bisa optimalkan ini terkait dengan pemanfaatan ini nih, manajemen knowledge ya, pengetahuan. Nah, saya buat slide ini menjawab 3 pertanyaan ini ya. Jadi slide ini saya rumuskan dari 3 pertanyaan. Kenapa knowledge management dibutuhkan? Yang B, bagaimana knowledge management dapat meningkatkan pertumbuhan sekolah ya, pertumbuhan mutu tentunya. Yang ketiga, bagaimana perumusan strateginya gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya hantarkan dulu ada Pak Ono. Nah, Pak Ono itu sangat populer kalau di dunia IT ya, Bapak Ibu yang mengikuti. Belum lama ini beliau mendapatkan penghargaan ya tahun 2020 ya, Postal Award Winners ya. Jadi kiprah beliau itu di dalam dunia teknologi informasi ya. Beliau itu sering keliling dari Sabang sampai Merauke ya, bahkan beliau organisir komunitas, beliau mendidik
Ya, di sebelah kanan itu ketika beliau diwawancara ya ketika the other engineers they are very much engineer ya, sangat technically kata Pak Ono di engineer yang lain ya. Sebuah problem itu diselesaikan dengan coding, dengan antena ya kan, dan product of some kind kata Pak Ono melihat engineer yang lain. Tapi pendekatan saya kata Pak Ono itu is a more human approach. Jadi lebih pendekatan manusia ya kata Pak Ono sendiri gitu ya. Ketika banyak engineer, banyak ya teknisi gitu ya, mengenalkan berbagai macam produk mereka. Tapi saya, gitu kata beliau di sini nih, I give people the knowledge. Ya, karena ini menjadi salah satu ini juga ya, komponen penting juga. Jadi knowledge di sini. Jadi yang diberikan Pak Ono dibandingkan dengan engineer-engineer yang lain ya, dengan teknologi, coding dan lain sebagainya, dia memberikan knowledge sehingga di berbagai waktu kiprah beliau memang sangat luar biasa ya, banyak dikenal orang gitu ya, dan memiliki komunitas-komunitas yang cukup banyak dalam pemanfaatan teknologi dan semuanya free, luar biasa sekali gitu ya. Oke, ini singkat saja. Simpelnya beberapa waktu yang lalu sempat komunikasi dengan Pak Ono. Ini juga cara saya merakit ya berbagai macam pemahaman, merakit pengetahuan. Akhirnya saya ikhtiarkan juga untuk menulis beberapa buku ya. Kalau ini terkait dengan dunia IT, cloud computing ya, dan satu lagi tentang e-learning. Nah, bosnya SAS itu sendiri Bapak Ibu sekalian, dia adalah salah satu software vendor ya di dalam dunia teknologi informasi. Bahkan jadi pemimpin lah software leaders. Nah, Jim Goodnight itu bilang gini ya. 95% asetnya SAS ya work out the founder every evening. Dia pulang 90% aset SAS itu pulang setiap sore. Dan tugas saya adalah bring them back in the next day, membawa mereka kembali di hari berikutnya. Gitu. Sehingga dengan kata lain SAS kalau ditanyain apa aset terpenting Anda, aset terpenting saya ya mereka itu yang pulang setiap sore, dan tugas saya adalah mengembalikan mereka di esok hari. Manusia, SDM. Sekali lagi itu. Ya, jadi related dengan slide sebelumnya gitu sekalian. Nah, tapi bicara tentang ilmunya sendiri, knowledge management itu tentang apa sih? Ya, ada yang saya kasih warna merah Bapak Ibu ya. Jadi ini sebenarnya activities ya, yaitu ada discovering satu, capturing, sharing, dan applying. Ya, discovering itu terkait dengan bagaimana menemukan, menggali ya. Capture itu menangkap ya. Kemudian ada sharing, menyebarkan ulang, dan apply. Apply itu menerapkan, mengimplementasikan knowledge itu sendiri. Yang pada akhirnya ini nih, impact of knowledge ya. Jadi berkorelasi terhadap pencapaian goals dalam sebuah organisasi. Jadi tidak berdiri sendiri selesai di situ doang. Ya. Jadi adanya pengetahuan baru itu akhirnya berdampak kepada kemajuan organisasi atau pencapaian goals organisasi gitu. Nah, di masa ini, Bapak Ibu, ini menurut Bekara Fernandes ya tahun 2015. Bapak Ibu, di masa ini, saya ngobrol dengan Ustadz Wasito, dengan Bapak Ibu sekalian bahwa di tempat saya sekarang Gojek sudah banyak, terus banyak kompetitor dan lain sebagainya ya. Tapi kalau dari sisi tinjauan knowledge, Bapak Ibu sekalian, kita lihat. Saya dapat artikel dari Kompas nih. Ada yang dahsyat di sini. Valuasi Gojek lebih besar dari Garuda. Bapak Ibu, maskapai Garuda Indonesia pasti tahu semua ya. Tapi ada valuasi Gojek itu lebih besar. Valuasi, sedikit informasi, dia bagaimana cara dikalkulasi ini sebuah organisasi, kemudian dihitung kira-kira nilainya seberapa besar. Kita buka ya. Nah, Garuda, Bapak Ibu sekalian, dia memiliki 142 pesawat. Ya, memiliki 142 pesawat plus aset 4,5 miliar dolar AS. Valuasinya itu 11 triliun, Bapak Ibu sekalian. 11 triliun itu banyak banget ya, Ustadz Hilmi ya. Dikumpulin di rumah itu nggak muat itu, 11 triliun. Tapi kita lihat Gojek. Gojek itu nggak punya armada, Bapak Ibu sekalian. Tapi valuasinya 142 triliun. Artinya dia 13 kali lipat lebih besar daripada Garuda. Padahal dia nggak punya armada loh. Apa yang menjadikan Gojek jadi lebih besar daripada Garuda? Ada kata kunci penting itu yang didapatkan di situ,
yaitu adalah Gojek itu memiliki intangible asset, Bapak Ibu, aset yang tidak terlihat. Ya, ini saya udah mulai agak masuk nih dalam materi-materi kita nih. Ada intangible asset itu aset yang tidak terlihat. Ada apa namanya itu, ada brand, skill, inovasi, ya, network, itu intangible asset, gitu ya. Nah, saya baca di CNBC di Februari 2020, Gojek itu Bapak Ibu sekalian, dia memiliki network yang luar biasa besar. Dia merchant aja. Merchant dia punya 500.000 mitra. Banyak banget itu ya. Yang kalau Bapak Ibu suka order GoFood tuh, ada martabak, ada nasi goreng, ya, dan seterusnya. Itu merchant-merchant itu banyak banget. Itu baru GoFood. Kalau ngomongin tentang apa layanan Gojek yang lain, ada GoMart, ya, ada Go apa namanya yang beres rumah itu dan seterusnya, banyak banget. Itu baru dari merchant-merchantnya. Belum lagi yang kedua dari apa? Dari mitranya, drivernya, itu berapa juta barangkali ya yang sudah tergabung di dalam Gojek itu sendiri. Belum lagi kliennya atau user atau customernya, itu sudah berapa juta yang memanfaatkan Gojek. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bicara tentang big data, barangkali kalau kita ngomong apa prospek bisnis yang paling menjanjikan misalkan di Kecamatan Taman Sari, nah kan saya di Kecamatan Taman Sari, barangkali Gojek akan lebih tahu karena mereka punya, oh ternyata 3 bulan terakhir martabak dengan rasa keju, contohnya, itu ternyata rating pembeliannya sampai di atas 75%. Bisa dibayangkan, itu ada informasi seperti itu, ada pengetahuan seperti itu, yang Bapak Ibu kalau besok bikin toko atau kios martabak rasa keju, besar kemungkinan akan laris, gitu ya, karena Gojek sudah punya analis bahkan tentang itu dan hal-hal yang lain. Sehingga ngomongin tentang valuasi ini, Gojek 13 kali lipat lebih besar daripada Garuda Indonesia, gitu ya. Sehingga ngomongin tentang network effect itu versus stand alone. Kalau Gojek karena dia punya network yang sedemikian besar, kalau Garuda itu stand alone, dia single fighter, tentunya network effect yang lebih besar ya di dalam pengelolaan perusahaan atau organisasinya. Dan apakah hanya Gojek saja yang hanya memanfaatkan pengetahuan untuk proses bisnisnya? Kita lihat. Ada Uber, the world's largest taxi company, owns no vehicle, dia nggak punya kendaraan. Google, ya, world's largest media advertising company, creates no content, dia nggak bikin konten-konten iklan. Orang lain yang menggunakan jasanya, gitu kan. Jadi bisnis utamanya Google sesungguhnya adalah bisnis advertising, bisnis periklanan. Bahwa kita menggunakan ada search engine, terus berikutnya kita menggunakan Google Map, pada akhirnya itu bermuara pada kapitalisasi data yang sedemikian besar itu dalam rangka dia ingin mengenerate apa sih sekarang yang lagi tren di Indonesia, di Bogor, ya, mobil khusus di daerah-daerah tertentu. Dia punya itu tren itu. Alibaba, ya, the most valuable retailer has no inventory. Airbnb, dan ini Gojek sendiri yang tadi kita sudah bahas. Itu ya Bapak Ibu ya, ini perusahaan-perusahaan besar di mana mereka berbasis knowledge dalam pengelolaan organisasi atau lembaganya. Saya izin di dalam pengelolaan pengetahuan sebenarnya kita itu sering ada di dua tempat ini, walaupun secara sadar atau tidak kita paham atau belum, gitu ya. Sebenarnya setiap manusia itu disusun atas pengetahuan tesit dan eksplisit. Saya kasih beberapa contoh-contoh. Kalau tesit itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak terstruktur pemahaman wawasan, ya, pengalaman, pemahaman pribadi, dan bahkan sudah cenderung melekat ya skill itu dalam diri seseorang. Ya, cenderung tidak mudah dikomunikasikan, ada intuisi berbasis pengalaman. Contoh gini, kalau kita tanya chef yang sudah sangat jago memasak 20 porsi nasi goreng sekaligus misalkan, tapi rasanya tetap enak dan keren, chef, ini berapa banyak nih takaran garamnya? Ya secukupnya aja. Dia akan jawab kayak gitu loh. Tapi kita nggak pernah ngerti itu tuh berapa banyak sih gitu. Kalau kita tanya David Beckham, seorang pesepak bola dari Manchester United yang legendaris itu, Pak David Beckham, gimana sih cara nendang banana kick, ya, tendangan bebas, tapi apa namanya orbitnya kayak pisang gitu.
Gimana caranya? Ya gitu, sebelah kanan agak sedikit geser ke kiri, kekuatannya, tendangannya. Kita nggak ngerti kali kalau kita jelasin juga itu tesit namanya, gitu ya. Sehingga ada hal yang orang itu sudah menguasai, sudah terinternalisasi di situ. Nah kalau eksplisit Bapak Ibu itu sudah ada dokumentasinya. Yang kedua ya, didokumentasikan, dituliskan, terdapat dalam buku, jurnal, artikel. Kalau hari gini barangkali eksplisit ini sudah juga termasuk dalam video-video YouTube dan seterusnya, gitu ya. Nah, bagaimana sebenarnya penerapan contoh KM sederhana knowledge management dalam dunia sekolah? Saya kasih contoh. Saya mulai dari paling kiri ya. Suatu ketika ada calon pendaftar, penerimaan ya siswa baru PSB lah, data survei dia ke sekolah. Dia namanya orang survei, dia pasti akan banyak bertanya. Dia ingin nanya-nanya dong terkait dengan program-program yang dilakukan atau diselenggarakan oleh sekolah. Ya, namanya orang bertanya, ada orang tua atau calon pendaftar yang iseng, dia pasti nanya random ke banyak pihak gitu ya. Ada siswa, mungkin panitianya, dan mungkin gurunya, dan mungkin lebih banyak ke siswa dan guru. Ya, kalau panitia kan sudah menyiapkan segala sesuatunya di depan mejanya. Dia keliling tuh. Akhirnya dia nanya ya ke siswa, Dek, sebenarnya kalau pelajaran taekwondo di sini itu apa gimana anunya pembelajarannya? Oh ya nendang-nendang Pak, nendang kiri, nendang kanan gitu kan. Berikutnya tonjok kiri, tonjok kanan, bertahan ya. Nah, cara siswa menjawab itu kepada calon peserta yang lagi survei itu termasuk bagian dari kategori tesit gitu ya. Karena berdasarkan apa yang dialami peristiwa itu terserap, tertangkap oleh siswa. Tapi kalau dia nanya ke guru, ya dia nanya ke guru, Bapak Ibu guru, sebenarnya materi pembelajaran taekwondo itu bagaimana? Bapak Ibu guru akan buka referensi. Oh, dia buka standar proses, standar isi gitu kan. Bahkan buka modulnya ya dan segala macamnya sehingga dijawab sesuai dengan apa-apa yang tertera dalam teks itu. Nah, itulah dinamakan explicit knowledge. Nah, cara KM memberikan solusi ya, akhirnya panitia atau penyelenggara Bapak Ibu sekalian, dia mensintesis hal-hal atau informasi-informasi atau pengetahuan-pengetahuan itu sehingga dibuatlah FAQ gitu kan. Frequency ask question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, wah daripada jawabnya ngelantur, kalau nanya ke sana jawabnya A, jawabnya ke sini jawabnya B, sana utara, sini selatan. Oke, kita buat aja oleh penyelenggara atau panitia, kita buat FAQ. Nah, itu contoh implementasi KM di sekolah. Sehingga ketika ada jawaban-jawaban yang sifatnya pertanyaan, ya bisa dijawab ada referensinya. Nah, contoh FAQ ini, saya ambil dari NAPS Bogor. Ini sebagian aja ya. Ini contoh FAQ penerapan juga. Bahkan kita buat FAQ itu dalam berbentuk lembaran-lembaran ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bisa kita lebih strukturalisasi gitu ya, sehingga jawabannya nggak ngelantur dari jauh-jauh dari FAQ ini. Gitu. Nah, hal-hal yang lain apa? Bagaimana agar juga pemanfaatan knowledge management di dalam lembaga pendidikan gitu kan. Contoh. Saya yakin Bapak Ibu di lembaga sekolah masing-masing juga ada SOP yang digunakan. Nah, ini saya kasih contoh SOP penanganan santri sakit, SOP kepulangan, sehingga semua pihak yang terlibat di situ kalau bisnis proses yang berupa SOP ini kan pasti melibatkan lebih dari satu unsur atau lebih dari satu komponen gitu kan. Ada klinik, ada balai asrama, ada santri. Nah, ini bagian juga dari optimalisasi QM di dalam sekolah. Oke. Nah, ini ada video sebenarnya cuma agak panjang sehingga saya bikin ekstraksi sebagian kanan ya, menggunakan sumber-sumber pengetahuan yang pernah digunakan sebelumnya untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Nah, biasanya dimiliki oleh key person. Ya. Jika hal itu tidak didistribusikan, maka akan mengakibatkan inefisiensi. Oke. Nah, ada definisi yang ini nih Bapak Ibu lebih sering kita pakai barangkali. Cuman di dalam ilmu knowledge management itu ada pembedaan antara apa itu data, apa itu informasi, dan apa itu knowledge. Ya, karena ini juga bagian penting juga dalam kita meng-create knowledge. Ya, gitu ya. Kalau kita ngomongin data, oh si A, si B tidak hadir jam ketiga di PJJ kemarin ya hari Senin. Oh si C dan D menghasil menambah 100 kosakata baru nih bahasa Inggris pada bulan kedua di NFS Bogor. Itu adalah bagian dari data. Si fulan sakit, si ini, dan seterusnya. Nah,
kalau kita ngomongin informasi dari data itu artinya sudah bersifat generalisasi atau sudah bisa dibikin presentase. Ya, 75% siswa memiliki koneksi internet yang stabil pada hari Senin, artinya 25% dia unstable. Entah itu putus nyambung, nggak bisa join di Zoom, dan seterusnya. 80% siswa kelas 11 rata-rata penambahan kosakata baru minimal 100 kata. Ada 80% siswa. Ya. Jadi ini contoh generalisasi persentase ya. Jadi inilah dari informasi inilah bagaimana Bapak Ibu saya yakin di dalam pengambilan kebijakan atau keputusan baru di dalam lembaganya butuh yang sifatnya informatif ya atau generalisasi dari situ. Nah, kalau sudah masuk kepada bagaimana kita bisa menyusun pola Bapak Ibu, ada pattern di situ, itu sudah dalam bentuk knowledge. Itu ya. Contoh, jika guru sudah memiliki persiapan 10 menit sebelum kelas PJJ dimulai, sebagian besar siswa akan lebih fokus dan siap ya dalam pembelajaran. Nah, jika setiap siswa diberikan kesempatan berbicara dalam bahasa Inggris minimal 10 menit sehari, maka akan menambah kosakatanya minimal 100 kata dalam satu semester. Ini artinya sudah berbentuk pola, ada pattern. Jika melakukan A, maka berakibat A. Jika B, maka berakibat B. Aksen ya dan seterusnya. Nah, di dalam bagaimana kita mengelola ini kan informasi ini terserak di mana-mana ya Bapak Ibu. Ada di mana-mana ini. Setiap hari, setiap pagi dalam perjalanan kita berlembaga mengelola sekolah, ini ada di mana-mana ini ya. Nah, ada yang lebih ini lagi sebenarnya di atasnya knowledge nih. Ini sebenarnya wisdom, kebijaksanaan. Jadi setelah data, informasi, knowledge, di atasnya lagi wisdom Bapak Ibu. Tapi nggak saya munculkan di sini. Bahwa ternyata kebijaksanaan itu di dalam diskursus manajemen itu juga masuk di situ loh. Apa? Ketika orang banyak menerima dari banyak perspektif, pengetahuan dari berbagai sudut pandang, ya dia akan jadi lebih wisdom, ya lebih bijaksana gitu ya, sehingga dia bisa mengelola hal-hal itu berhubungan dengan aktivitas sehari-hari jadi lebih bijak, gitu ya. Nah, bicara tentang knowledge management ini sendiri, awalnya dari mana sih? Ya, ada namanya Tanaka nih, Bapak Ibu. Dia itu engineer, dia itu programmer, ya. Waktu itu, Bapak Ibu sekalian, dia itu tahun 84 ya, ditugaskan oleh bosnya itu di Matsushita Electric, ya, Matsushita Electric untuk mengembangkan sebuah alat untuk bisa membuat kue dengan enak. Terus ketika orang memasukkan bahan-bahan, keluar kuenya enak. Tapi ternyata di awal-awal dia ditugaskan itu, Miss Tanaka ini nyobain tuh eksperimen. Apa yang terjadi, kuenya kelihatan sudah matang di luar, gosong gitu ya. Tapi ketika dimakan kok masih mentah dalamnya gitu ya. Terus berikutnya apa? Volumenya nggak sesuai dengan ukuran yang diharapkan, ya rasa, ya dan seterusnya itu ternyata tidak sesuai dengan ekspektasinya dari bosnya. Akhirnya Tanaka ini magang, Bapak Ibu. Kita juga tahu bahwa sesungguhnya magang itu bisa mempercepat proses transfer of knowledge loh. Sehingga juga dari kisah ini, walaupun si Tanaka nggak bilang begitu ya. Akhirnya dia magang ke salah satu Osaka International Hotel. Jadi hotel internasional di Osaka, dia ada chef keren di sana dan bisa masak, canggih lah, ahlinya lah bikin kue. Magangnya juga nggak sehari 2 hari nih Tanaka, berbulan-bulan Bapak Ibu. Dia melihat, mencatat, ya berikutnya uji coba, simulasi, ngincipin, bahkan berperan sebagai chef, ya berperan sebagai chef. Nah, akhirnya apa Bapak Ibu sekalian? Ketika dia sudah berhasil membuat kuenya, kuenya enak sesuai harapan, akhirnya dia mengadaptasi semua macam knowledge yang didapatkan dari pengamatan, observasi, dan pengarahan dari chefnya tadi. Akhirnya dia bikin program, akhirnya dia buat mesin ya yang dapat membuat kue dengan enak, dengan hanya memasukkan bahan, dan bisa diproduksi secara massal. Dan benar, setahun setelah dia magang, Bapak Ibu sekalian, ya berhasil menjual kue Matsushita itu ya dengan sangat laris ya, bahkan menjadi rekor penjualan terbanyak di Jepang saat itu, masuk Hall of Fame bahkan, gitu kan. Nah, kisah dari Tanaka itu menginspirasi ya, menginspirasi Nonaka. Tanaka Nonaka nih. Apa itu di tahun 95 nih Nonaka? Ya, selalu di dalam kisah-kisah tentang knowledge management
Tanaka tadi selalu disebut, dan ketika ngomongin Nonaka ini salah satu bapak ya knowledge management. Ketika dia bicara tentang knowledge management pasti ada Tanaka itu di situ-situ. Apa itu? Ada dua key point. Pengetahuan adalah satu-satunya kunci keunggulan kompetitif. Perusahaan yang sukses mampu untuk ini secara konsisten menghasilkan pengetahuan baru. Saya kasih tantangan juga ya. Ini saya edit sedikit nih. Jazz. Nah, saya ganti. Sekolah yang sukses mampu untuk satu, secara konsisten menghasilkan pengetahuan baru. Jadi kalau tahun pertama sekolah kita diselenggarakan dengan cara A, tahun kedua dengan cara A plus B. Nah, plus B-nya itu apa kira-kira gitu? Ada pengetahuan baru nggak gitu yang bisa kita dapat, bisa kita ekstraksi? Untuk apa? Yang kedua, menyebarkannya dalam perusahaan. Tentunya disebarkan lagi ke dalam stakeholder, guru-guru, tenaga pendidikan dan kependidikan di dalam internal kita. Yang ketiga, yang paling penting, adanya implementasi. Ya, implementasi dari pengetahuan itu ke dalam teknologi atau produk baru. Iya, ini tantangan sih menurut saya. Sehingga pertanyaan untuk kita sebagai lembaga pendidikan, sekolah, kita cek self-reflection ya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Apa ya pengetahuan baru yang setiap tahun bisa kita bikin, setelah kita bikin bisa kita ajarkan, diseminasikan kepada semua stakeholder sekolah, berikutnya bisa kita implementasikan. Nah, gitu. Itu kata kunci penting menurut saya. Ya ini tadi ya. Jadi ada rekor penjualan alat perlengkapan dapur terbesar ya. Kira-kira. Pak Dedi, mohon izin 2 menit lagi Pak Dedi. Oh iya. Iya. Masih seru nih. Oke, terima kasih Pak Wasito. Nah,